Alhamdulillah alladzi qala fi kitabil aziz ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tarjun najata wa lam taslik masalikaha inna safinata la tarji ala yabis. Jamaah salat tarawih masjid Al-Ikhwan yang sama-sama saya hormati dan insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah, malam hari ini Allah masih memberikan kita sehat, memberikan kita segar dan mampu untuk melangkahkan kaki melaksanakan ibadah kita kepadanya. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau saya lihat ini yang tarawih masih penuh ke belakang. Alhamdulillah. Itu tandanya masih pada semangat. Mudah-mudahan ke depannya terus seperti ini, istiqomah, stabil. Kalau bisa tarawihnya ada dalam kemunduran. Mundur soknya Pak. Kalau ada kemajuan, maju soknya. Bahaya apa tidak? Ya, bahaya. Kalau tarawih ada kemajuan sok, bahaya. Berarti tambah sedikit. Kalau bisa tarawihnya mundur soknya, berarti tambah banyak. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Pertama patut kita bersyukur kepada Allah tinggal di lingkungan yang aman. Melihat saudara-saudara kita, gak usah jauh-jauh. Kemarin berita begitu banyak di Bekasi, umumnya Jabodetabek dikelilingi banjir yang begitu besar. Jangankan untuk sahur, untuk buka ngurus rumahnya aja susah. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Makanya kita patut bersyukur kepada Allah tinggal di lingkungan ini aman, tentram, rumah lipat, repeh, rapi, jenawi. Allah turunkan nikmat kepada kita yang harus kita maksimalkan. Sebab kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, ketika kalian bersyukur kata Allah, la azidannakum, aku pasti akan memberikan nikmat, menambahkan nikmat kalian. Wa in kafartum, kalau Anda kufur, diberikan sehat tidak mau ibadah, diberikan kaya tidak mau sholat, diberikan waktu yang luang tidak mau sholat berjamaah, kufur nikmat namanya. Inna adzabi lasyadid. Kata Allah, kalau sudah kufur nikmat, maka azab Allah sangat pedih. Oleh karenanya hadirin, jangan berkecil hati dengan rezeki. Jika rezeki kita sedang menurun, pendapatan kita sedang tidak ada, jangan berkecil, karena tujuan hidup dalam dunia untuk ibadah. Yang pentingnya kita bisa ibadah. Betul apa tidak? Satu, yang penting bisa ibadah saja alhamdulillah. Yang kaya belum tentu senang, yang miskin belum tentu sedih. Betul apa tidak? Karena senang dan sedih adanya di dalam hati. Al-ghina ghina nafsi, kata Nabi. Orang kaya adalah orang yang jiwanya tegar, jiwanya senang, jiwanya tenang. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kadang-kadang kita kan keluh masalah rezeki Pak, ya Allah, ya Rabbi, ini hidup kok begini-begini amat, kata kita. Yang padahal itu tidak dihitung nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat berjalan, nikmat tidur, nikmat segalanya. Kalau dihitung Pak, saya tanya ke Bapak, dikasih duit 10 juta tapi tidak bisa dikasih tidur, mau apa enggak Pak? Enggak. Buat apa duit banyak tapi nggak bisa tidur? Nggak bisa dikasih. Dikasih duit 10 juta tapi telinga tidak bisa mendengar, mau apa tidak? Berarti telinganya lebih dari 10 juta. Oleh karenanya, ya hadirin rahimahullah, nikmat Allah itu tidak terhingga. Minimal
Allah mampu menjalankan kita ibadah sehat walafiat, melaksanakan program Ramadan dengan maksimal insya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya kata Nabi, Ramadan syahrullah wa fadluhu kafadlillahi ta'ala min khalqihi. Ramadan adalah bulan yang mulia. Kemuliaan Ramadan bagaikan kemuliaan Allah terhadap makhluk-makhluknya. Pahala dilipat gandakan, dosa diampun, luar biasa. Tapi jangan terlena hadirin di situ. Ada ancaman Allah. Jangan terlena dengan pahala dan terlena dengan indahnya Ramadan, unggulnya Ramadan. Awas, kata Nabi, hati-hati, ada ancaman. Bagaimana kata Nabi? Ketika Nabi mau naik ke atas mimbar, Jibril berdoa. Nabi mengaminkan doa yang pertama. Kata Jibril, Sakia Abdul adrakahu Ramadan fansalahu walam yungfarlah. Sakia Abdul adraka walidayhi au idahuma walam yuj'al walam yadkhula al-jannata. Sakia Abdul idza dzukirta indahu walam yusall alaihi. Kata Nabi, menyampaikan ucapan Rasul, menyampaikan ucapan Jibril. Begini kata Jibril, hai Rasulullah, hati-hati. Celaka orang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi Allah tidak mengampuni dosanya. Masya Allah. Ingin diampuni dosa Pak? Ingin diampuni dosa? Ini nih modal mumpung momen Ramadan. Semua manusia berdosa, tidak ada yang tidak. Betul apa tidak? Manusia tidak akan benar selamanya karena dia bukan malaikat. Tidak akan pernah salah selamanya karena dia bukan setan. Manusia makhluk tiga dimensi, bainal malaikat wal hayawan, bainal malaikat was syaitan. Manusia bersifat antara sifat malaikat dan sifat hewan, antara sifat malaikat atau sifat binatang. Manusia Ramadan, mumpung Ramadan, bertobat kepada Allah, tingkatkan ibadah. Contoh, manusia antara hewan dan malaikat. Kalau manusia jamaah di sini Pak, rajin ibadah, Ramadan maksimal, berjamaah setiap waktu, hebat. Kita katakan hebat, mengalahkan malaikat. Kenapa? Malaikat rajin ibadah, terus sujud, tidak pernah berdosa. Wajar, malaikat tidak punya hawa nafsu. Malaikat tidak punya hawa nafsu. Kalau malaikat punya hawa nafsu, bahaya apa tidak Pak? Itu bahaya. Dia bisa melihat kemana aja. Dia bisa lihat perempuan, bisa lihat laki-laki, semuanya bisa dilihat sama malaikat. Di rumah, di kamar mandi, malaikat tidak punya hawa nafsu. Tapi manusia hebat, rajin ibadah, rajin berjamaah, acungkan jempol, dia malah melangkahi hawa nafsunya. Betul apa tidak? Hebat. Tapi kalau manusia sudah salah, sudah dosa, terjerumus ke dalam hawa nafsunya yang besar, sesat, menyesatkan, salahnya lebih daripada hewan. Betul nggak Pak? Kalau hewan Pak, lihat contoh hewan bajing. Tahu bajing Pak? Bajing tahu nggak? Itu baik. Kalau bajing maling kelapa paling satu. Kalau bajingan sekebon. Betul Pak? Bajing maling kelapa satu. Kalau manusia sudah bajingan, jangankan kelapa, pertama dioplos. Betul Pak? Lalu dipager,
Allah ya Rabbi, aspal dimakan, sholat diminum, itu kalau mau jadi bajingan lebih daripada hewan. Betul apa tidak? Makanya hadirin jamaah rahimakumullah, jangan aneh kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Mumpung momen Ramadan yuk Sakia Abdul kata Nabi, tingkatkan ibadah, taubat kepada Allah. Yang tadinya malas berjamaah, jangan malas yuk hadir. Punya target Ramadan, tahun kemarin tidak hafal, tahun sekarang sudah hafal. Saya nanya, jawab bapak-bapak, udah berapa juz malam ini Al-Quran? 10 kalau di masjid, karena masjid bareng-bareng. Ya Pak ya, jangan sampai gak Al-Quran ini momen di Ramadan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang tadinya malas jangan tambah mal, yang tadinya kedua jangan tambah kedua. Ramadan Sakia Abdul, kata Allah, aku kasih Ramadan kepada engkau, kau masih malas, kau masih begitu, kau masih melawan aturan, harus kasih bulan apa lagi saya kepada engkau. Ramadan satu momen untuk membakar dosa-dosa kau. 11 bulan Allah kasih kebebasan, bulan dimana kita berdosa, 1 bulan Ramadan hadirin rahimakumullah, maksimalkan untuk membakar dosa-dosa kita yang dilakukan selama 11 bulan kemarin, insya Allah. 1, 2 Sakia Abdul ya Rasulullah, kata Nabi, kata Jibril, wahai Rasul, bahagia celaka orang yang punya orang tua tetapi tidak bisa menyebabkan orang tuanya masuk dia ke surga. Bahaya orang manusia punya orang tua tempat berbakti, tempat bersimpuh, tetapi ada orang tuanya tidak menyebabkan dia masuk ke surga. Berarti kenapa? Dia tidak berbakti pada orang. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, kata Allah, manusia, laksanakan kewajibanmu dan jadikan orang tuamu sebagai tempat bersimpuh untuk menyebabkan engkau masuk ke dalam surga. Dan orang tua yang sudah meninggal, kirim Fatihah, kirim doa. Yang masih ada, jangan kirim doa, kirim duit. Benar Pak? Benar Pak? Kata ibunya kirim doa dulu, dia kata kirim duit, belenak katanya. Pisahin duit yang masih ada orang tua. Yo bapaknya, yo ibunya diskusi, ini buat orang tua lebaran kasih segini. Kadang-kadang ini Pak ada nih laki-laki suami badannya besar, tubuh gede, itu kumis segede jempol, tinggi, tapi kalah sama istrinya. Mau sedekah sama orang tuanya sembunyi-sembunyi. Waduh, kalau begitu gak bakal betah itu. Harusnya begini seorang istri, ayah mau lebaran nih, beri berapa ke orang tua? Segini mama, jangan segitu, kekecilan, tambahin, mau lebaran. Bagus apa nggak begitu? Ayah mau ngasih berapa ke orang tua segini? Waduh, kegedean. Membayar ini, membayar itu, mamanya mau beli lebaran, mau beli sendal, mau beli ini. Udah orang tua bentar aja, kalau ada sisa itu tidak kasih. Salah apa nggak begitu? Salah. Yo maksimalkan sedekah kepada orang tua semampunya. Insya Allah orang tua mah senang diperhatikan, orang tua senang dipikirkan. Itulah yang akan menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Sulit orang masuk ke dalam surga, rajin ibadah, rajin puasa, rajin sholat sunat. Tapi kalau dia menyakiti orang tuanya, maaf kata Nabi, azab dia akan dipercepat dosanya oleh Allah. Dilahirkan dalam dunia, azab yang akan dipercepat oleh Allah di dalam dunia diturunkan. Antaranya dosa terhadap orang tua. Na'udzubillahi min. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, celaka manusia. Sakia Abdul idza dzukirta indahu wa lam yusalli alaika. Ya Rasulullah, kata Jibril, bahaya manusia celaka ketika disebutkan nama engkau dia tidak bersolawat. Artinya hadirin jamaah rahimahullah, ketika disebutkan nama Nabi cepatkanlah
minimal sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin rahimakumullah, itulah 3 perkara yang Allah berikan kepada umatnya sebagai ancaman di bulan Ramadan. Pertama, dia cuek bebek ketika di bulan Ramadan, tidak meningkatkan ibadahnya. Yang kedua, dia tidak patuh dan tidak berbakti pada orang tuanya. Yang ketiga, dia malas untuk mengucapkan sholawat. Hadirin rahimakumullah, itu yang disampaikan dengan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.